Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nurmalasari, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita membahas seputar kaidah kebahasan teks eksposisi. Untuk materi teks eksposisi, kita sudah pernah membahas struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penugasan ulang. Kali ini kita membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu kelas kata, afiksasi, jenis-jenis kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kelas kata dibagi menjadi 3, yaitu kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, kata kerja atau verba. Kata benda memiliki ciri-ciri. 1. Bisa disangkal dengan kata bukan. Contoh, meja. Disangkal kata bukan meja. Meja termasuk kata benda atau nomina. Kedua, membentuk konstruksi kata benda tambah yang kata sifat. Contoh, meja. Meja yang kuat. Meja termasuk kata benda, kuat termasuk kata sifat. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat memiliki ciri-ciri. 1. Dapat diberi keterangan agak, sangat, paling, sekali. Contoh, cantik ditambah dengan sangat cantik. Cantik termasuk kata sifat atau adjektiva. Kedua, membentuk konstruksi setambah kata sifat diulangnya. Contoh, cantik secantiknya. Cantik termasuk kata sifat atau adjektiva. Dan yang ketiga adalah kata benda. Kata kerja, verba, yang memiliki ciri-ciri bisa disangkal dengan kata tidak. Contoh, tidak tidur. Tidak sangkal. Tidak tidur. Tidur termasuk kata kerja atau verba. Yang kedua, membentuk konstruksi kata kerja tambah dengan kata sifat. Contoh, tidur. Tidur dengan nyenyak. Tidur termasuk kata kerja, nyenyak termasuk kata sifat. Lalu, inilah dia penjelasan dari kelas kata yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kata benda nominal, kata sifat adjektiva, kata kerja verba. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan kaidah kebahasaan kedua, yaitu afiksasi. Afiksasi definisinya adalah proses pengimbuhan pada kata dasar. Afiksasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, prefiks awalan. Yang kedua, sufiks akhiran. Yang ketiga, infiks sisipan. Yang keempat, konfiks atau gabungan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks yang diimbukan di muka bentuk kata dasar. Kata dasar hibur. Mem adalah awalan, tambah kata dasar hibur menjadi menghibur. Mem termasuk adalah prefiks. Yang kedua yaitu sufiks. Sufiks imbuhan yang diimbukan pada posisi akhir bentuk dasar. Contoh, kata dasar bagi, awal an, dan menjadi bagian. An merupakan sufiks atau akhiran. Dan yang ketiga adalah infiks. Infiks atau disebut dengan sisipan. Imbuhan yang diimbukan di tengah bentuk dasar.
Contoh, kata dasar getar diimbui dengan M tambah getar menjadi gemetar. M infix atau sisipan. Dan yang keempat, konfiks. Konfiks didefinisikan menjadi imbuhan yang berupa morfen terbagi yang bagian pertama berposisi di awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi di akhir bentuk dasar. Contoh, kata dasar muncul diikuti awalan ber dan diakhir dengan an dan ditambah dengan kata dasar muncul menjadi bermunculan. Beran adalah gabungan awalan dan akhiran. Inilah dia pembahasan dalam afiksasi. Yang pertama, prefiks awalan, sufiks akhiran, infiks sisipan, konfiks gabungan. Kita akan lanjut lagi dalam kebahasan yang ketiga dari teks eksposisi adalah jenis kalimat. Kalimat ini kita bahas satu persatu. Jenis kalimat dibagi menjadi dua. Satu, kalimat nominal. Dua, kalimat verbal. Kita akan bahas kalimat nominal. Definisi kalimat nominal, kalimat yang berpredikat selain verba atau kata kerja. Kalimat nominal dapat berwujud kata benda, frase benda, kata sifat, frase sifat, kata bilangan, frase bilangan, frase preposisi. Contoh, seorang guru. Ibunya seorang guru. Seorang guru termasuk frasa bilangan. Ibunya termasuk subjek. Contoh, adikku sangat cantik. Sangat cantik, frase sifat adikku subjek. Kambingku 5 ekor. Kambingku subjek, 5 ekor frase bilangan. Ia di sana subjek. Ia subjek di sana frase berposisi. Pada kalimat kedua teks eksposisi adalah kalimat verbal. Pengertian kalimat verbal, kalimat yang predikatnya verbal atau kata kerja. Contoh, Dika menendang bola. Dika menduduki subjek, menendang menduduki predikat, bola menduduki objek. Predikat dalam kalimat verbal adalah menendang. Selanjutnya, kalimat verbal. Kalimat verbal dibagi menjadi 5 jenis. 1. Kalimat aktif transitif, kalimat dwitransitif, kalimat semi-transitif, kalimat intransitif, dan kalimat pasif. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis kalimat verbal. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Definisinya, kalimat yang harus memiliki objek. Contoh, ia menduduki subjek, membaca menduduki predikat, buku pelajaran menduduki objek. Inilah dikatakan termasuk dalam contoh aktif transitif yang memiliki objek, yaitu buku pelajaran.
Dan yang kedua, dui transitif. Dui transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek dan pelengkap. Contoh, ibu menjahitkan adik saya baju baru. Ibu menduduki subjek, menjahitkan menduduki predikat, adik saya menduduki objek, baju baru menduduki pelengkap. Inilah termasuk ke dalam contoh kalimat dui transitif karena memiliki objek dan pelengkap. Dan yang ketiga, jenis kalimat semi transitif. Semi transitif kalimat yang boleh diikuti objek, boleh juga tidak. Adik menulis. Adik menduduki subjek, menulis menduduki predikat. Ini adalah termasuk contoh semi transitif karena memiliki pelengkap. Adik menulis cerita. Adik menduduki subjek, menulis menduduki predikat, cerita menduduki objek. Ini juga termasuk dalam contoh kalimat semi transitif karena memiliki objek. Dan yang keempat adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan objek. Contoh, polisi bersenjatakan pistol. Polisi menduduki subjek, bersenjatakan menduduki predikat, pistol menduduki pelengkap. Ini termasuk contoh kalimat intransitif. Karena kalimat tergolong ke dalam kalimat intransitif sudah tidak memiliki objek. Demikianlah penyampaian daripada jenis-jenis kalimat. Pasif merupakan kalimat yang subjeknya mendapat atau dikenai suatu tindakan yang dinyatakan dengan predikat. Kalimat yang predikatnya dibubuhi dengan imbuhan di, ke, an, dan ter. Contoh, tanaman itu disirami oleh ibu. Tanaman, subjek, disirami predikat oleh ibu, objek. Jadi, predikat dalam kalimat tersebut adalah disirami, yaitu kata dasar siram mendapatkan awalan di dan diakhiri oleh i. Buronan narkoba tertangkap oleh polisi kemarin sore. Buronan narkoba termasuk menduduki subjek, tertangkap menduduki predikat, oleh polisi menduduki objek. Kemarin sore termasuk dia keterangan waktu. Predikat dalam kalimat pasif tersebut adalah tertangkap, yaitu kata dasar tangkap mendapatkan awalan ter. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan. Sekarang termasuk dia ciri-ciri pasif. Ciri-ciri kalimat pasif: 1. Subjek dikenai tindakan oleh objek. 2. Kata kerja selalu berhimpunan di, ke, dan an, ter. Yang ketiga, biasanya diikuti kata oleh atau dengan.
Baiklah anak-anak, itulah dimaksud dengan jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat aktif transitif, kalimat witransitif, semi transitif, aktif transitif. Demikianlah penyampaian kalimat kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sampai jumpa. Semoga